lebih menyadari bahwa hal itu memang harus dilakukan, gitu deh. Kalau peraturan mungkin kalian akan melaksanakan itu masih sebatas untuk menghindari hukuman, ya biar tidak dihukum, biar tidak dimarahi guru seperti itu. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, kalian nanti akan menjadi lebih sadar bahwa itu memang harus dilakukan. Baik, usulan kalian silahkan diingat kembali yang kemarin. Ini harus saya langsung ya. Salah satunya yaitu saling menghargai, gitu ya. Selain saling menghargai, apa lagi? Saling menghormati, oke. Terus apa mas? Ada usulan lagi? Saling menolong, salam menolong, oke. Ada lagi? Saling menghargai sudah, yang lain? Salam menolong, sabar, menghargai sabar. Saling menghormati ya. Apalagi yang perlu kalian usulkan untuk dijalankan di kelas ini? Mas Widya usul apa? Saling menjaga, oke. Saling menjaga satu sama lain. Ada lagi? Ya. Kalau ada tugas, kalau ada sesuatu yang harus dilaksanakan, kira-kira harus bagaimana? Saling membantu, oke. Saling membantu, saling tolong menolong, bisa kita simpulkan saling bekerja sama ya. Oke, bekerja sama. Nomor boleh? Biar kelasnya nyaman. Kira-kira harus apa? Menjaga kebersihan, oke bagus. Menjaga kebersihan, ya. Terus apa lagi? Kalau bertemu dengan kawan, bertemu dengan guru, saling menyapa, memberi salam, ya. Oke. Kalau diberi tugas, mendapat tugas. Kalau mendapat tugas, kira-kira kita harus bagaimana? Bisa mengerjakan lebih tinggi lagi. Ya, disiplin, oke, bisa disiplin. Temannya disiplin apa kira-kira? Disiplin itu bisa disiplin waktu, ya kan? Bisa disiplin dalam berpakaian, ya. Disiplin dalam membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Apa kamu? Ada lagi? Kalau laki-laki itu harus bisa apa? Nanti nggak harus laki-laki, semuanya harus. Umumnya laki-laki harus apa? Bertanggung jawab, bagus ya, sip. Ya, sudah dapat beberapa. Yang pertama kita punya saling menghormati satu sama lain. Sepakat ya? Oke, yakin. Kemudian saling kerjasama. Kalau menolong tadi masuk, saling menjaga masuk, ya. Kemudian saling menjaga kebersihan. Oke, sah. Kemudian disiplin. Oke. Kemudian lagi kalau diterangkan atau diajak bicara, saya memperhatikan, ya. Baik, itu tadi. Kemudian menjaga kebersihan sudah, disiplin sudah, tanggung jawab sudah, saling menghormati. Oke, itu keyakinan kelas yang kita buat hari ini, ya. Mari kita laksanakan dengan penuh kesadaran. Ya, paling bagus itu kalau sadar itu dari dalam diri. Kita mengerjakan sesuatu karena memang kita ingin menjadi orang yang lebih baik, bukan karena disuruh orang lain, bukan karena menghindari hukuman. Ini kan ya? Oke, bagus. Terima kasih. Kesepakatan keyakinan kelas di kelas ini sudah terbentuk.
mengerjakan tugasnya atau belum? Belum. Oke. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas yang bunyinya adalah Belajar bertanggung jawab. oke. Salah satu bentuk belajar bertanggung jawab itu adalah mengerjakan PR. Selain itu belajar jika akan ada pelajaran, gitu deh. Nah, karena tadi Mas Angger belum belajar, belum mengerjakan PR, akibatnya apakah Mas Angger merasa tertinggal atau bisa mengejar sama dengan yang lain? Merasa tertinggal. Oke. Kalau Mas Angger merasa tertinggal dalam pelajaran, berarti konsekuensinya apa? Mengikuti dalam lain waktu. Oke. Mengikuti pelajaran dalam lain waktu atau belajar sendiri di lain waktu? Belajar sendiri. Oke, menyisihkan waktu sendiri ya? Belajar di lain waktu. Oke. Terus kemudian kira-kira kenapa kok tadi malam tidak sempat belajar atau tidak sempat mengerjakan tugas itu? Tentang rubuhan. Ini tetangga baru rubuhan ya? Berarti ada kegiatan kemasyarakatan gitu ya? Oke. Padahal kalau kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar. Nah, karena kemarin tidak sempat belajar, maka pelajarannya menjadi tertinggal. Tadi konsekuensinya Mas Angger akan menyisihkan waktu untuk belajar sendiri. Baik. Untuk kegiatan kemasyarakatan seusia Mas Angger saya kira belum masuk pemuda ya. Mungkin baru melihat-lihat saja di sana. Jadi karena itu besok harus belajar lebih giat, lebih bertanggung jawab. Oke. Kira-kira besok cita-citanya mau jadi apa Mas Angger? Jadi dalang. Kalau jadi dalang itu perlu tanggung jawab yang tinggi atau tidak? Perlu. Sangat perlu ya. Baik dari manajemen waktu, ya, kemudian menjaga kepercayaan orang yang akan istilah bahasa Jawanya nanggap, gitu ya. Nah itu harus bisa bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, tanggung jawab itu bisa dipelajari di sekolah. Salah satunya dengan mengerjakan PR dan belajar sesuai dengan jadwalnya. Ya. Baiklah Mas Angger, tadi sudah tahu melanggar keyakinan kelasnya yaitu tentang tanggung jawab ya. Kemudian sudah menentukan konsekuensinya ingin menyisihkan waktu untuk belajar sendiri. Oke, nah karena itu saya salut pada Mas Angger sudah bisa mencari jalan keluar ya atas kesalahan yang diperbuat. Oleh karena itu pesan saya jangan diulangi lagi. Dan kamu juga tidak usah berkecil hati karena apa? Sebenarnya yang melakukan ini tidak hanya Mas Angger saja, masih ada Mas Angger yang lainnya ya. Tapi hal ini bisa dikurangi atau dihilangkan. Ya. Oleh karena itu, karena ini sesuatu yang masalah masih wajar, diupayakan besok menjadi lebih baik lagi. Bisa ya? Insya Allah. Semangat ya? Iya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haryati sebagai calon guru tunggal, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sejahtera tanpa kurang serta selanjutnya kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah memenuhi apa yang menjadi undangan Ibu Haryati sebagai calon guru pengganti
Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini Ibu Haryati mau memaparkan yaitu tentang budaya positif yang nanti sasar kita dan ke Bapak Ibu semua. Oleh itu monggo apa yang disampaikan Ibu Haryati kita simak, kita pahami. Nanti kalau ada permasalahan ya monggo nanti saling berdiskusi dan membacakan permasalahan. Selamat melaksanakan workshop pada siang ini. Selanjutnya saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan sejawat saya dari SMP Negeri 2 Karangdowo. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu duduk bersama kita di sini untuk berdiskusi tentang budaya positif yang insya Allah nanti akan kita kembangkan di sekolah kita dan sekolah kita menjadi lebih kondusif, anak-anak bisa berkembang lebih baik. Untuk menyingkat waktu di sini akan saya mulai dulu dari materi yang saya peroleh dari diklat kemarin tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk modul terbaru yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini yaitu budaya positif, meliputi perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk praktek saya dalam menerapkan bagaimana merintis keyakinan kelas serta penerapan restitusi sudah saya upload videonya di YouTube. Nanti saya dipersani, di linknya ada di grup kita. Sekiranya ada masukan, saya sangat terbuka untuk menerima kritik maupun saran dari Bapak Ibu semuanya terkait penerapan tersebut, dan harapannya langkah-langkah yang ada di video tadi nanti bisa kita terapkan di seluruh kelas, tidak hanya sampel tadi. Berikutnya untuk budaya positif di sini menurut filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini sebagai guru bisanya hanya menuntun anak. Ibaratnya kita petani, bahwa kita hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, kalau menanam padi, ya dapat memperbaiki kondisi tanah dengan diolah, kemudian memelihara tanaman padi maupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Nah, kiranya itu yang bisa kita lakukan ke anak-anak kita. Kita tidak bisa memaksakan anak itu mengikuti apa yang kita mau, tetapi kita hanya bisa mengusahakan mereka bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai di sini tentu saja nilai-nilai universal yang berlaku di secara umum bagi kita, tidak spesifik keagamaan, tetapi memang nilai-nilai kemanusiaan yang seperti norma-norma yang ada di pelajaran PKN-nya Bu Istiqomah, termasuk tanggung jawab, kemudian saling menghormati, saling disiplin, menjaga keamanan, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian untuk perubahan paradigma teori kontrol di sini kita itu berilusi guru bisa mengontrol murid, kemudian berilusi juga bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin teori kontrol. Nah, kalau perubahan paradigmanya dari stimulus respon menuju teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami
mungkin setiap orang itu memandang sesuatu dengan cara yang sama. Kalau secara modern teori kontrol itu demikian, pasti ada perbedaan dan itu pasti ada alasannya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain memiliki pandangan seperti yang kita yakini. Kemudian di stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol ini nanti yang kita terapkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti akan kita gali apa tujuannya, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kemudian dalam stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol itu hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri. Jadi kalau kita membina pada murid, itu sebenarnya kalau murid itu mau berubah ya karena memang murid itu memutuskan untuk berubah. Kalau kita bisanya hanya menyarankan, membimbing seperti itu, tidak bisa memaksa, tetapi selama murid itu bisa memutuskan dirinya sendiri untuk berubah, nah itu baru kita apa yang kita sarankan, apa yang kita berikan pembinaan itu bisa masuk. Tapi keputusan tetap ada di anak. Kemudian kalau model dulu, model berpikir menang kalah, kalau sekarang maunya semuanya dimenangkan dan lego. Kemudian perubahan paradigma belajar seperti teori biasanya itu dari teacher center diusahakan menuju student center. Kalau kita belum bisa ya anak-anak kita juga belum bisa dilepas secara full ya. Kita tetap perlu pendampingan dari kita selaku guru. Kemudian untuk teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Anak-anak itu biasanya melaksanakan tata tertib masih sebatas berpikir biar tidak dihukum, biar merasa nyaman seperti itu. Jadi mereka apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya itu karena mereka hanya mencari aman dan nyaman. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan itu juga masih motivasi eksternal. Pengen tidak dihukum, menghindari hukuman, itu eksternal. Ingin mendapat imbalan juga eksternal. Tetapi kalau dia sudah mencapai pemahaman, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, saya ingin jadi seseorang yang begini. Nah itu sudah motivasinya sudah diri internal. Nah itu yang kita coba bikin anak bisa seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya coba untuk membuat keyakinan kelas. Ternyata anak-anak juga bisa mengusulkan dan kalau dari anak kita akan lebih mudah membalikkan keadaan. Misalnya kalau kamu melanggar ini tadi berarti kalian melanggar keyakinan yang mana, itu akan lebih mudah. Kemudian di sini juga ada kata merdeka. Kita itu dikatakan merdeka jika tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Seperti ini kita harapkan anak-anak juga begitu. Meskipun tidak disuruh belajar, tidak didampingi, dipaksa belajar, tapi mereka bisa memotivasi dirinya sendiri untuk sadar belajar. Jadi buatan kean maka itu menambah perintah dari Pak KS. Mungkin kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk bisa bekerja lebih baik. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Kita mau melakukan sesuatu yang lebih baik itu tidak tergantung karena memang menggunakan motivasi intrinsik dari motivasi dari dalam diri. Kemudian mengapa kita nanti perlu membuat keyakinan kelas? Nah, kemudian bukan penghargaan atau hukuman. Penghargaan itu kadang anak-anak menjadi tergantung. Nanti kalau tidak diberi penghargaan terus jadi mana? Kalau hukuman bisa memunculkan rasa dendam. Entah dendamnya hari ini atau besok pas masa sudah dewasa atau tua. Kemudian untuk keyakinan kelas ini seperti ini misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm
bila mengendarai roda 2. Tentu saja alasannya untuk keselamatan. Kalau anak-anak mengetahui bahwa perlu menjaga keselamatan, kita menggunakan atau menerapkan prokes itu untuk menjaga kesehatan seperti itu, mereka akan lebih sadar, akan lebih mudah untuk dibawa ke sesuatu yang terbiasa, tertib mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Jadi bukan karena aturan atau menghindari hukuman tadi. Jadi kalau keyakinan kelas, mereka akan lebih rela, lebih sadar untuk melaksanakannya. Kemudian untuk disiplin positif, nah dari budaya positif itu tadi salah satunya membentuk keyakinan kelas bahwa itu, kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ini ya merupakan sikap yang dimiliki oleh diri seseorang untuk bisa mengontrol dirinya sendiri dalam setiap tindakan dan mampu menguasai diri untuk bertindak sesuai nilai-nilai keyakinan yang kita hargai. Paling bagus kalau disiplin positif ini menjadi disiplin diri. Jadi kalau kita merupakan pribadi yang memiliki kedisiplinan diri yang tinggi, itu saat kita bekerja ya terbiasa tanggung jawab, mau diawasi Pak Kepala kenapa mboten masuk harapan kita ke anak juga demikian, mau ada gurunya atau tidak, mau didampingi orang tua atau tidak, itu mereka bisa mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu itu secara tanggung jawab. Jadi bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, dan itu pun dalam melakukan sesuatu tetap mereka punya kontrol ini sesuai dengan nilai keyakinan yang baik-baik tadi atau tidak, mereka bisa melakukan itu. Karena bisa memiliki disiplin diri yang tinggi. Kemudian budaya positif yang lainnya yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yaitu keinginan yang ada pada diri manusia dan perlu untuk dipenuhi sedemikian hingga manusia tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Antara lain terdiri atas kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau kemarin kita sempat menangani ternyata punya perilaku yang mungkin bagi kita agak ekstrem dibanding anak-anak yang lainnya. Itu kita selidiki dulu. Mungkin itu memang bukan mahasiswa mutlak, tetapi memang ada kebutuhan yang diperlukan oleh si belum dia dapatkan. Bisa jadi karena bertahan hidup, bisa jadi karena kurang cinta dan kasih sayang, bisa jadi karena ingin menunjukkan kekuasaan karena petentang atau itu, bisa jadi karena ingin bebas atau kesamaan. PR kita itu mencarikan solusinya, pengalihan dari rasa tersebut agar dia tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Kalau misalnya dengan cinta dan kasih sayang, ya mestinya ada perhatian yang lebih dari pihak keluarga dan juga kita sebagai guru. Nanti ini agak tergabung ke yang lain, pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau anak suka orang-orang di meja, nah itu mungkin karena dia ingin menunjukkan keterampilannya bisa membuat sesuatu, ya kan? Itu bisa kita carikan pemenuhan kebutuhannya dengan dipersilakan untuk melukis, membuat karya, nanti ditempel di mading. Jadi kita fasilitasi apa yang dia butuhkan dan dibutuhkan yang dinamakan mencarikan solusi kebutuhan dasar manusia. Ada juga yang bertahan hidup Jadi teman kami itu pernah cerita, ada anak yang sering bolos atau sering terlambat. Setelah diselidiki ternyata dia itu di rumah membantu orang tuanya mencari nambang pasir untuk tambah biaya hidup, dan itu berarti kaitannya dengan bertahan hidup. Jadi solusinya bagaimana? Apakah dicarikan DSM atau apa? Dan itu nanti PR-nya sekolahnya. Kemudian posisi kontrol restitusi ini sangat menarik, yaitu posisi guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol terhadap penerapan disiplin pada anak, baik di dalam ruangan kita maupun di lingkungan sekolah.
5 posisi kontrol itu bisa sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebagian dari kita mungkin biasanya kalau anak melakukan pelanggaran itu masih bersikap peringatan keras secara lisan ataupun diberikan suatu sanksi yang agak berat. Itu berarti posisi kita masih menjadi seorang penghukum. Nah, kita berupaya supaya bisa menjadi manajer. Kalau kita menjadi manajer itu yang saya di video saya praktekkan demo tadi itu maksudnya menjadi manajer. Jadi kita cari tahu dulu, kita gali informasinya. Mengapa anak tersebut melakukan kesalahan itu? Dia melanggar keyakinan kelas yang mana? Nanti dia bisa dengan mudah melakukan koreksi diri. Keyakinan kelas ini yang saya langgar. Kemudian dari situ kita tanya pula alasannya apa. Nah, dari alasannya itu nanti kita bisa mencarikan upaya pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata anak ini butuh ini. Berarti kita bantu mencarikan solusi. Kemudian anak itu pun juga kita tawarkan untuk memilih tindakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Berarti dia berlatih untuk menentukan langkah untuk memperbaiki kesalahannya. Itu agak penting. Jadi dia tidak sekedar melakukan sesuatu itu atas perintah gurunya hanya untuk membuat lega gurunya, dia tidak dihukum lagi, tidak. Tetapi memang dia dibawa ke keyakinan apa yang dia langgar, padahal itu sudah dipercaya dia secara benar. Kemudian bisa menentukan langkah perbaikannya itu secara mandiri, jadi dia bisa sukarela. Kemarin pas menangani ceritanya, kamu merasa tertekan tidak? Jadi akhir-akhir itu tidak. Kemudian coba kamu tuliskan, kamu sudah melakukan pelanggaran apa saja. Kemudian upayamu untuk memperbaiki itu apa? Itu dituliskan di kertas. Betul kita tulisannya deh, tapi saya masih bisa membaca dan saya simpan itu karena ini sebagai bukti kalau kita latihan menerapkan sebagai manajer. Kalau sebagai teman itu posisi sebagai teman kita biasanya menyampaikan teguran itu secara halus, tidak memberikan hukuman dan kadang malah membantu. Ya wes ini kalau hari ini belum bisa ya nanti itu yang lakukan, nanti lain hari jangan diulangi lagi. Itu hanya sebagai teman. Kalau penghukum kan kalimatnya keras. Kalau membuat rasa bersalah, kamu nggak mesake toh sama orang tuamu yang sudah begini, kamu tidak mesake sama guru yang sudah berupaya begini. Nah itu menghadirkan rasa bersalah. Tapi itu nanti lambat laun juga kurang efisien kalau dalam jaringan di sini. Yang paling bagus yang manajer itu dia latihan menentukan sikap, kelihatan seperti itu. Kemudian untuk keyakinan kelas tadi, yaitu keyakinan atau prinsip-prinsip dasar di antara para warga kelas yang telah disepakati bersama dan menjadi budaya. Dan itu nanti kalau bisa setiap kelas, dan terutama yang lalu nanti bisa praktek. Untuk kelas Agustiko masih yang separuh itu saya akan praktek. Jadi nanti bisa rutin ke 9. Amat kita enak belajar di sini. Keyakinan kelas apa yang perlu kita buat, kesepakatannya apa saja. Jadi kita anak bisa membuat kata-kata sendiri. Dia lingkungannya anak gimana? Biar menjaga kebersihan 1, nomor 1. Kemudian jangan pernah saling menghormati 2. Kemudian kalau diberi tugas tanggung jawab, itu nanti sikap-sikap itu kita tunjukkan, tapi atas inisiatifnya. Kalau nanti peraturannya betul-betul sudah jadi, tidak apa-apa, lepas kita bikin saja itu. Nanti satu kelas kalau bisa 5 atau 10 keyakinan kelas yang tidak siswa kita tempel satu kelas. Ayo kamu ada yang bagian mana? Nanti konsekuensinya harus bagaimana, mencari solusi. Nah itu kita bantu seperti itu untuk menerapkan budaya positif ini tadi. Kemudian yang saya praktekkan kemarin menerapkan segitiga restitusi ini tadi. Jadi ketika menangani kasus siswa kita tidak perlu terburu-buru untuk memberikan hukuman atau teguran keras, tapi bisa kita panggil seperti bimbing yang sudah biasa
Nanti anak ditanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nanti mestinya terkait dengan pelanggaran ini. Kan? Kamu sudah melanggar itu, kemudian kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan pelanggaran itu ya? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kalau misalnya suka coret-coret, berarti cara yang perlu kita berikan ke anak, solusinya bisa membuat karya. Nanti ditempel di akhir. Kemudian ketika kita mengakhiri suatu kasus, itu kita juga menekankan pada anak bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, biar dia tidak merasa rendah diri. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak apa-apa, tapi selama besok tidak bisa mengulangi dan bisa menjadi lebih baik, nanti itu akan bagus. Ya. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kesalahan apa yang dia langgar, kemudian dia menentukan langkah kebaikannya, itu nanti akan membuat dirinya terkesan. Jadi pengalaman yang akan membekas itu nantilah yang bisa menguatkan karakter yang ada pada anak. Kiranya itu terkait materi yang saya pelajari di modul budaya positif. Harapannya nanti budaya positif ini bisa kita kembangkan di sekolah kita, walau tidak bisa 100% ya. Yang penting kita sudah mulai merintis sedikit-sedikit. Bisa kita mulai dari membuat keyakinan kelas tadi, kita buat di kertas, ditempel di kelas. Kemudian ketika kita menghadapi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak, hendaknya kita tidak buru-buru menjadi seorang penghukum, tapi bisa kita selidiki bersama dulu, kita berikan restitusi biar anak bisa evaluasi dirinya sendiri kesalahan yang dilakukan serta memilih langkah apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki diri. Kita sebagai guru hanya bisa mengingatkan saja. Nanti kalau anak sudah bisa mandiri, itu memang yang kita harapkan. Tapi kalau belum, ya kita yang menuntut bersama orang tua. Kiranya ngoten nggih Bapak Ibu, untuk videonya nanti kalau pasare atau apa bisa dibersani nanti masukannya saya boleh menambahkan sedikit. Terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin di kesempatan siang hari ini terima kasih sekali apa yang telah dipersiapkan di dalam guru pembelajaran. Intinya memotivasi kita semua dalam rangka memberikan bimbingan dan pengarahan serta contoh kepada peserta didik kita yang mana dalam memberikan tindakan kepada anak-anak seperti apa yang disampaikan Bu Haryati. Tuturi Handayani itu memang dari simbol Pak Ki Hajar Dewantara. Memang kita sebagai guru itu tidak menghakimi, menghukum ataupun memberikan tindakan yang sekiranya anak itu terbunuh karakternya, sehingga anak itu tidak akan muncul bakat ataupun muncul ide-ide yang baru karena tertekan, sehingga anak tidak diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya menjadi anak itu memiliki jati diri. Kalau kita sebagai guru Tuturi Handayani itu memang segala permasalahan anak itu guru maupun wali kelas itu memiliki catatan khusus agar kita tahu masing-masing anak itu punya karakter yang berbeda. Mungkin dari sisi ruangan kelas itu anak itu dibentuk mejanya itu atau di papan pengumuman ada mading atau tempat duduk maket anak-anak, sehingga guru wali kelas itu hafal sing gini-gini fotone iki. Silakan untuk berkreasi dan berkolaborasi dengan anak-anak untuk memberikan bimbingan arahan lebih dekat dengan wali kelas juga. Kalau guru metode apa supaya guru itu bisa dekat dengan anak, tapi dengan cara tidak
memberikan bimbingan tidak baik, tapi kita memberikan motivasi. Lo begini misalkan itu. Satu itu saya, nah yang kedua saya minta, mungkin ini ada Bapak Kepala Sekolah yang itu menjadikan budaya positif. Setiap kelas itu, mungkin saya tidak hanya saat ini Pak pernah bilang pada saat rapat. Kalau di dalam ruangan kelas masing-masing kelas itu ada komplit seperti apa? Oh, tidak ada ya itu data gini, data kelas. Kemudian seperti ini. Nah, dikomplitkan. Tanggung jawab wali itu betul-betul mengkritik daftar siswa ada, kemudian pengumuman, kemudian ada apa jadwal, kemudian tugas regu kerja. Monggo sekarang dimulai karena ini sudah tatap muka dan hasil karya anak pada setiap per minggunya anak yang punya kreativitas bisa nggak puisi, kok gantian minggu ini saya nempel puisi sopo atau bentuk lukisan karya anak. Kreativitas anak ditumbuhkan di papan di madin kelas. Nah terus yang madin di depan sana monggo dimulai Bapak Ibu guru bahasa Indonesia atau Bapak Ibu guru nanti yang punya tugas untuk mengajak anak untuk berkreativitas. Di sana kita melihat foto anak-anak berkreasi atau gambar-gambar anak-anak yang memiliki apa karya anak untuk jadi motivasi anak-anak semuanya. Oh, aku istirahat, ora jajan, tak nonton kreasi ini siapa, anak nanti akan bangga. Nah, yang ketiga, saya mengusulkan Bapak Ibu Wali mengajak anak-anak untuk menempelkan gambar pahlawan. Ini juga sebuah contoh, karena kita juga akan mengenal pejuang-pejuang besar kita di negara kita Indonesia itu juga perlu sejarah itu ditumbuh kembangkan, karena itu juga budaya positif. Dan kata-kata bermakna atau kata-kata yang mengandung hikmah. Contohnya ya seperti Tuturi Handayani atau Mensana M. Corporesano atau merokok merusakkan jantung itu pun boleh ya. Sehingga monggo Bapak Ibu Wali mungkin lewat Pak Kepala Sekolah di briefing atau apa menyampaikan gimana peran serta Bapak Ibu wali kelas untuk berkreasi di kelasnya masing-masing, sehingga seolah-olah anak itu hidup untuk berorganisasi, untuk berkarya, berkreasi. Itu semua kalau kita budayakan itu juga menjadi budaya yang positif. Ya, jadi tulisan mengandung makna atau tulisan mengandung hikmah itu dalam apa kriteria Bapak Ibu yang memiliki inovatif. Jadi Bapak Ibu guru wali juga akan mengajak anak untuk berkreasi, berkreativitas. Kita dukung, kita saling mengingatkan mana yang baik sehingga kita bisa menerapkan dalam dunia pendidikan itu tidak hanya mendidik, jadi mendidik, mengajar dan membimbing. Kita tadi yang dikatakan Bu Halali salah satunya tadi anak itu kalau berbuat sesuatu itu pasti ada tujuannya. Entah itu dia berbuat baik atau dia itu berbuat buruk. Tentu itu anak itu punya tujuan, punya motivasi tersendiri tentunya. Nah ini kalau kita melihat anak-anak yang selama ini menurut kita mata jasmani kita ya, karena kan tadi dikatakan di depan itu kita sebisa mungkin menjadi yang paling baik yaitu manajer ya kan gitu. Nah, misalnya anak selama ini menurut mata kita itu perbuatannya kok jengkel, oke. Misalnya, nah, itu kira-kira perbuatan yang buruk itu ke arahnya itu apakah ya bisa ke sesuatu yang baik ini menurut kita ya. Karena ini misalnya itu perbuatannya buruk, misalnya yang suka ramai di kelas atau mengganggu teman atau apa, itu memang juga ada sesuatu yang belum terpenuhi kata Bu Haryati. Seperti kita Bapak Ibu guru mungkin ada perbuatan ganjil kita, tentu itu juga ada sesuatu yang belum kita penuhi kan begitu. Tentu kita berusaha untuk memenuhi itu. Nah, mungkin nanti ada kiat-kiat tertentu ya Bu ya untuk bisa kita ini mungkin
Besok perlu semuanya bisa dihadirkan bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer yang baik. Untuk bisa penggerak kita sebagai motor kita supaya SMP kita ini bisa beberapa langkah lebih Betul. maju. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Oke. Ya sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Haryati MPD ya. Mungkin sekolah sekarang memang beda di saat kita belajar atau bahkan kita sebagai siswa ya. Kalau zaman dulu, kalau ibu dulu kamu memberikan pembelajaran mesti ke sebuah garisan itu ya. Tutup. Seperti apa itu kebun sudu tak tidak sepenuhnya itu tidak Iya. tapi memang kita harus mengerti bagaimana pola daripada anak-anak kita dan harus mencari jalan yang keluar. Betul menurut gubernur maupun publik ini diperlukan istilahnya korban yang begitu luar biasa. Oleh karena itu Bung Haryati minta ngapunten seharusnya forum ini agak diperluas. Ya sebenarnya tidak hanya yang melalui di sini, tapi